Dunia sepak bola lagi-lagi dibuat geger setelah fakta baru tentang skandal naturalisasi palsu Malaysia kembali terbongkar. Malaysia sebelumnya sempat terciduk memakai dokumen palsu demi bisa mendapatkan pemain diaspora. Akibat dari hal ini, mereka dikenai sanksi dan terancam di-ban dari berbagai kompetisi. Tidak mau ambil pusing, Malaysia awalnya langsung menuduh Indonesia sebagai pelapor yang iri dengan kemajuan Harimau Malaya. Kini fakta baru terungkap bahwa tuduhan Malaysia ternyata salah. Bukan Indonesia yang melapor, melainkan Vietnam. Lalu bagaimana kronologi Vietnam melaporkan Malaysia? Starting 11 Moment kali ini membahas terungkapnya si pelapor kasus naturalisasi palsu yang bikin Malaysia malu. Bagaimana kronologinya? Mari kita ulas bersama. Kasus naturalisasi palsu Malaysia yang mencuat pada awal tahun 2025 jadi kasus paling menghebohkan. Kasus ini bermula dari pernyataan Tunku Mahkota Johor alias TMC yang mengatakan pihaknya telah menemukan pemain-pemain keturunan. Singkat cerita, para pemain itu dinaturalisasi untuk keperluan kualifikasi Piala Asia 2027. Namun, proses naturalisasinya terbilang singkat dan janggal. Hal ini membuat para pemain naturalisasi Malaysia yang terdiri dari Rodrigo Halgado, Emmanuel Mahkuka, Joao Figueiredo, Johnny Razabal, Hector Hevel, Facundo Garcas, dan Gabriel Palmero jadi buah bibir. Tak lama setelah itu, FIFA mengungkap kalau naturalisasi ketujuhnya adalah naturalisasi palsu. Malaysia sudah sesumbar bahwa dengan para pemain naturalisasi baru ini akan membawa kekuatan yang lebih mengerikan. Apalagi ketujuh pemain tersebut langsung memberi kontribusi positif ketika Malaysia melumat Vietnam 4-0. Merasa di atas angin, Malaysia merasa sepak bola mereka telah bangkit dan siap menjadi King ASEAN. Sayangnya, FIFA merusak hegemoni tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, FIFA mengungkap fakta bahwa naturalisasi Malaysia itu bukanlah sebuah proyek jenius. Bukannya jadi Raja ASEAN, Malaysia malah jadi Raja Timpa. Bagaimana tidak, dokumen-dokumen yang dikirim ternyata telah diganti dan dipalsukan. Kasus terus bergulir selama tahun 2025 berjalan. Mulai dari denda hingga konsekuensi lebih besar di mana FIFA membekukan karir para pemain yang terlibat. FOM pada akhirnya juga jadi sasaran penyelidikan. TMC yang marah-marah mengadukan kasus ke Pengadilan Tinggi Olahraga atau CIS. Tapi Malaysia tetap berpotensi mendapat sanksi berat. Kita kesampingkan dulu pembahasan mendalam terkait sanksi dan penyidikan kasus naturalisasi palsu ini. Satu hal yang membuat publik, terutama publik Indonesia geram adalah setelah ketahuan memalsukan dokumen, Malaysia malah marah-marah. Tunku Mahkota Johor bahkan menyebut kalau kasus ini adalah ulah asing. Kebetulan ketika itu Indonesia masih menjadi kekuatan yang disegani di ASEAN, bahkan mulai membangun kekuatan di kancah Asia. Hal itu membuat Malaysia iri dan mencoba meniru jalan naturalisasi, tetapi dengan cara lebih instan. Setelah ketahuan, TMJ malah mengatakan bahwa kasus ini adalah ulah Indonesia yang takut kalah saing. Siapa yang ada di New York? Kata TMJ ketika itu. Sebuah pernyataan yang tentu saja bikin heboh, karena Gianni Infantino, Presiden FIFA, hadir pada sidang umum PBB bulan Oktober 2025 lalu. Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto sudah pasti ada di sana. Dan menurut netizen, kalimat TMC itu diarahkan langsung pada Indonesia. Pada wawancara di bulan Desember, pria 41 tahun itu kembali menyindir Indonesia ketika ditanya soal dokumen naturalisasi Malaysia oleh jurnalis negeri jiran. Kenapa dokumen mereka benar, sementara dokumen kita salah? Kalau dokumen kita salah, Anda semua mungkin bukan warga negara Malaysia. Mungkin warga negara Indonesia, katanya. Memang tidak ada pernyataan eksplisit bahwa TMJ menuduh Indonesia, tapi sindiran-sindiran tersebut membuktikan bahwa sang putra mahkota tampaknya memang sedang menuduh Indonesia. Indonesia adalah entiti asing yang sempat ia sebut takut dengan kebangkitan Harimau Malaya. Tuduhan yang dialamatkan Tunku Mahkota Johor tentu tak bisa dibenarkan, karena tak ada bukti apapun yang mendukungnya.
Perlahan namun pasti, fakta akhirnya terkuak. Februari 2026 menjadi momen of truth siapa pelapor sesungguhnya. AFC merilis sebuah pernyataan yang tentu saja layak membuat Malaysia menahan malu. Datuk Seri Winsor Paul John yang menjabat sebagai Sekjen AFC mengatakan laporan itu datang dari Vietnam. Fakta ini jelas bertentangan dengan tuduhan TMJ sebelumnya yang mengatakan kalau Indonesia lah pelakunya. Sang Sekjen mengatakan AFC menerima laporan itu melalui FIFA yang langsung melakukan penyelidikan. Kami diberitahu FIFA karena kompetisi tersebut adalah kompetisi AFC kualifikasi Piala Asia 2027. Jadi kami mendapat informasi bahwa FIFA sedang menyelidiki 7 pemain tersebut segera setelah pertandingan antara Malaysia dan Vietnam. Karena ada protes dari Vietnam, FIFA yang memberitahu pertama kali, katanya mengutip Makan Bola. Menurut pernyataan Winsor, dapat disimpulkan bahwa Vietnam melapor terlebih dahulu ke FIFA. Baru setelah itu, karena laga yang diadukan Vietnam berada di bawah naungan AFC, FIFA langsung mengirim surat ke AFC. Setelah itu, FIFA telah selesai merampungkan penyidikannya dan menjatuhkan hukuman pertama berupa denda. Indonesia mungkin merupakan rival terberat Malaysia. Tapi perlu dicatat, pihak yang paling dirugikan dari kasus naturalisasi palsu Malaysia ini sebetulnya adalah Vietnam. Bagaimana tidak, Vietnamlah negara yang mereka kalahkan dengan para pemain siluman ini. Kalahnya telak pula, 4 gol tanpa balas. Melihat adanya kejanggalan, Vietnam jelas tidak terima. Mereka pun mengadu ke FIFA bahwa ada indikasi Malaysia menurunkan skuad berisikan pemain ilegal. Menariknya, laporan Vietnam ini sebetulnya sudah terendus sejak awal, termasuk oleh Wakil Presiden FAM Datuk S. Siva Sundaram. Melalui interview yang dikutip via Kumparan, Wapres FAM itu menuturkan ada sebuah laporan dari Vietnam pada Juni 2025 terkait pemalsuan dokumen pemain keturunan Malaysia. Namun ketika itu belum ada yang mengonfirmasi lebih lanjut. Pernyataan itu dianggap sebagai sebuah asumsi pribadi sama seperti tuduhan TMJ pada Indonesia. Media China 163 juga sudah mengendus itu sejak bulan September. Laporan Vietnam kembali dibahas oleh media China lainnya QQ. Keduanya kompak menulis bahwa Vietnam merasa mereka telah dicurangi di laga kualifikasi Piala Asia 2027. Mereka langsung melapor selesai ditaklukkan 4 gol tanpa balas. Bahkan TMJ sendiri sebetulnya sudah sempat menuduh Vietnam. Kali ini sindirannya lebih halus. TMJ meretweet sebuah unggahan dari media Malaysia Makan Bola tentang Tim Maidong, anggota Komite Disiplin FIFA yang berasal dari Vietnam. TMJ hanya menyertakan caption titik-titik-titik. Tapi itu sudah cukup jadi isyarat bahwa ia menyindir Vietnam. Malaysia kini dipaksa menelan fakta bahwa tuduhan mereka kepada Indonesia pada akhirnya menjadi sebuah tuduhan yang tak berdasar. Vietnam justru jadi negara yang pada akhirnya menikam dari belakang. Tapi tak bisa dikatakan demikian juga sih. Toh Malaysia yang curang duluan? Terlepas dari fakta siapa yang melapor, kasus naturalisasi palsu ini sendiri sudah memasuki babak baru. Sebelumnya TMJ dan Malaysia sudah diwanti-wanti supaya tidak mengadu ke CIS. Namun Malaysia tetap nekat dan membawa kasus ini ke pengadilan tertinggi olahraga tersebut berharap minta keringanan. Gayung seolah bersambut. Menurut update terkini di bulan Februari 2026, CIS kini telah menangguhkan hukuman FIFA atas 7 pemain gadungan Malaysia. Setelah sebelumnya ke-7 pemain itu dibekukan, tak boleh beraktivitas di dunia sepak bola, hukuman itu sementara dicabut. Namun, penting dicatat bahwa keputusan ini bukan putusan akhir atas keseluruhan kasus. CIS hanya mengabulkan penangguhan sanksi individual terhadap para pemain sambil menunggu proses hukum berjalan sepenuhnya. Artinya, status mereka saat ini masih bersifat sementara dan bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung hasil akhir persidangan. Terkait itu perkara, CIS hingga kini masih belum mengeluarkan keputusan final. Pihak CIS disebut masih mempelajari berbagai dokumen serta bukti-bukti yang telah dikirimkan oleh semua pihak terkait, termasuk federasi dan otoritas sepak bola Malaysia. Artinya, ancaman hukuman berat masih tetap menanti Malaysia di masa depan. Itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai Malaysia yang dipaksa menahan malu karena salah alamat menuduh Indonesia terkait kasus naturalisasi palsu. Bagaimana menurut kalian?
Apakah setelah ini akan ada lebih banyak fakta terungkap terkait kasus ini? Mungkinkah dalang sebenarnya bakal terungkap? Coba komen di bawah ya. Jangan lupa like kalau kalian suka videonya, subscribe channel Starting Eleven Moment dan nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.